Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20 oleh Adolf Hauken SJ. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, tahun 2018. Kampung Ambon lain didirikan pada tahun 1699 di sebelah utara Mester dan tercantum pada Peta Batavia en Omstreken terbitan tahun 1897. Ini catatan saya, kalau nggak salah Mester itu adanya di Jatinegara. Oke, kita lanjut. Di Jalan Pelitur 2 terdapat sebuah tempat keramat yang disebut Kumpi Ambon. Sayang bahwa tentang keramat di daerah Kayu Putih itu tiada data sejarah. Menurut Kamus Dialek Jakarta karangan Abdul Khair, Kumpi berarti moyang, yakni orang tuanya kakek atau nenek. Maka keramat ini pantas dianggap kuburan cikal bakal Kampung Ambon sekarang. Catatan Kampung Ambon sampai sekarang masih ada ya, Kayu Putih seberang dekatnya Veldrom ke sana lagi. Oleh karena itu, sebaiknya dipelihara sebagai saksi awal mula daerah Jakarta tersebut. Banyak orang Ambon pernah mencari rezeki sebagai tukang mebel yang handal. Orang dari Pulau Buton dan Mandar bergabung dengan mereka. Gambar di halaman 55. Mari kita baca captionnya. Makam Tete Jongker dalam kurung W kecil titik 1689 masih dikunjungi orang. Letaknya tidak jauh dari rumah panggung Si Pitung, dekat pantai di belakang kantor kawasan Berikat Nusantara cabang Marunda. Ternyata Marunda kawasan bersejarah, luar biasa. Orang Melayu tinggal di sebelah barat Jalan Gedong Panjang. Kapitan mereka menjabat seremoni Mester atau kepala protokol. Ia menerima duta berbagai kerajaan dari seluruh kawasan Nusantara dan mengurus orang besar dari luar Batavia yang dikenai tahanan rumah di Batavia. Rupanya, beberapa orang Melayu selamanya hidup di dalam kota. Kapitan Ence Ahmad dari Patani, Malaysia, memiliki banyak kapal dan 4 kali menjadi duta company kepada Susuhunan. Ia disusul oleh Ence Bagus yang gugur dalam Perang Banten 1656. Anaknya, Mayor Wan Abdul Bagus, menjadi penerjemah resmi dan merevisi terjemahan Katekismus Heidelberg. Ia mendirikan kampung Melayu di Mester yang kini masih dikenal. Wan Dullah, anak Wan Abdul Bagus, ini kayaknya tanda cross ini meninggal mungkin ya. Meninggal tahun 1718, menjadi kapitan Melayu yang terakhir. Salah satu daerah DKI Jakarta yang sampai awal abad ke-20 masih jauh dari pusat, seyogyanya diberi perhatian khusus. Halaman 56, yakni daerah Mester di Jatinegara. Sebab dahulu daerah Mester Cornelis membentuk afdeling atau bagian tersendiri dari Residenti Batavia yang mencakup afdeling Tangerang, Bogor, dan Karawang juga. Antara tahun 1905 dan 1936, Mester menjadi Staatsgemeente atau kota tersendiri, lalu bergabung dengan Batavia. Pada tahun 1656, Mester Cornelis Senen memperoleh hak menebang pohon di tepi Ciliwung, jauh di sebelah selatan kota. Ini seru banget ya kalau kita naik angkot Mikrolet 021 kalau nggak salah ya, 21 tuh dari Kampung Melayu. Nanti kita ikut terus ke Mester, Cornelis Mester. Nah kalau lurus terus itu bisa ke Matraman, terusnya lagi ke Senen deh. Jadi kalau naik Mikrolet 21 itu bisa kayak menapak tilas sejarah ya. Alright, kita lanjut. Cornelis Senen plus 1661, maksudnya meninggal ya. Berasal dari keluarga orang kaya dari Selamon di Pulau Lontar, Kepulauan Banda. Pada tahun 1621, ia dibuang oleh Kun, JP Kun maksudnya, ke Batavia karena Cornelis seorang pandai dan saleh. Demikian,
dikatakan pendeta Hernius. Ia membuka sekolah pertama untuk anak pribumi di Jakarta, 1632. Ia juga menjadi pengkhotbah dalam bahasa Melayu dan Portugis. Maka, ia disapa Mester. Kemudian ia menjabat Wigmester untuk Kampung Banda, Bandan di luar kota. Beberapa pendeta Belanda merasa iri bahwa Cornelis hendak diangkat menjadi pendeta karena lulus ujian dan didukung oleh gubernur jenderal. Maka ia tidak diangkat. Tetapi ia tetap memimpin umatnya dan menerjemahkan buku-buku agama ke dalam bahasa Melayu. Rumahnya di Tigersgracht, kini Jalan Pos Kota. Pada tahun 1656, Cornelis Senen membeli tanah di tepi Ciliwung, jauh di sebelah selatan kota. Pada tahun 1672, tanah yang luasnya 5 km persegi di antara Sungai Cipinang dan Ciliwung dijual seharga 215 riksdalder. Pada tahun 1667, sudah terdapat kampung Bali di atas lahan bekas milik Cornelis itu. Untuk melindungi para penebang hutan dan tukang kebun, kampung mereka dipagari. 1656. Pada tahun 1689, pagar sederhana diperkuat dengan pagar bambu berduri. 14 tentara yang sebagian besar sakit-sakitan ditempatkan dalam kubu yang terletak di kawasan berudara lebih sehat itu. Pagar berduri inilah yang menurunkan nama Kampung Bukit Duri. Setelah sebuah pasar untuk jual beli kerbau 1706 dan pasar kemis dibuka, maka kubu diubah menjadi benteng. Pada halaman 56 terdapat sebuah lukisan yang di bawahnya bertuliskan, seorang tentara Jawa dan seorang tentara Ambon, digambar pada sehelai peta Batavia dari tahun 1753. Halaman 57. Maka, pedagang Tionghoa merasa aman untuk membuka toko Kelenteng Fu Te Quong, yang juga disebut Wihara Ho Tek Chen Sin, dibangun di tengah keramaian pasar Jatinegara Lama sebagai cabang dari Wihara Dharma Jaya Shin Te Miao di Pasar Baru. Umur kelenteng Hok Tek Chen Sin sukar ditentukan karena kurangnya data sejarah. Toa Pekong utama adalah Fu Te Cheng Shen dan Dewi Kuan Im, yang bersama dengan patung-patung lain diarak-arak sampai tahun 1964. Lama-kelamaan, Mester menjadi daerah militer. Von Imhoff membangun tangsi di alam segar ini untuk melatih tentara. Penduduk kota sering pergi ke Mester untuk menikmati alam dan udara. Maka, sersan kepala benteng memperkaryakan anak buahnya dengan membuka restoran di dalam tembok benteng. Dengan demikian, tentara memperoleh tambahan penghasilan. Karena Mester menjadi pos pertama pada perjalanan Batavia Bogor, tamunya tidak sedikit. Beberapa anggota resimen Württemberg yang dijual seorang pati Jerman kepada VOC ditempatkan di benteng Mester. 1798, sekolah artileri dibuka 1805, dan sejak 1810, benteng menjadi pusat pertahanan Batavia melawan Inggris. Beberapa tangsi, kubu, dan parit di sekitar Mester dibangun dan diperkuat. Sebuah tentara Belanda Prancis dipusatkan di sekitar Mester untuk melawan serangan Jenderal Auchmuty yang bertolak dari India, mendarat di Cilincing 1811 dan merebut benteng di Mester Batavia. Lihat peta pada halaman 117. 3.2.3. Orang Indo. Pada tahun 1633, Company menolak mengirim wanita Belanda ke daerah tropis. Para pegawai VOC dan warga bebas dianjurkan supaya mengawini wanita setempat. Hal ini dianggap lebih murah. Akibatnya, banyak kawin campur dan kebiasaan kumpul kebo. Orang Indo merupakan kelompok penghuni Batavia
dan sekitarnya yang berjumlah besar. Banyak orang Belanda miskin, terutama para tentara, clerk, pelaut, dan tukang, hanya mampu hidup bersama seorang wanita budak, yang kadang dibebaskan bersama dengan anak-anak yang lahir dari hubungan itu. Sebagian besar budak wanita yang bergaul dengan lelaki Eropa, Tionghoa, dan Arab didatangkan dari Bali, walaupun tidak pasti mereka itu semua orang Bali, sebab Bali menjadi tempat singgah budak belian yang ditangkap dari berbagai pulau di sebelah timurnya. Di antara pedagang budak terdapat beberapa orang Bali, Makassar, Arab, dan Tionghoa.